Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit akan share. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit share ataupun berbagi terkait bagaimana persiapan kita untuk melaksanakan presentasi pada tahap uji kompetensi penyuluh pertanian tahap kedua untuk jenjang penyuluh pertanian media. Adapun tahap kedua saya akan sedikit berbagi terkait bagaimana melakukan presentasi pada uji tahap kedua. Yang pertama, ketika kita sudah masuk di room, yang di situ ada panitia dan juga asesor, kita diharuskan presentasi. Oleh karena itu, maka yang pertama kita buka dulu PowerPoint-nya. Ketika di laptop kita sudah terbuka, maka masuk lagi ke halaman Zoom-nya, lalu minta izin untuk kita melakukan share screen. Klik bagian tengah bawah yang ada hijau panah ke atas, klik share screen, itu ada screen, pojok kanan bawah ada tulisan share. Maka presentasi kita sudah bisa kita sampaikan. Pastikan kepada audien ataupun asesor dan panitia bahwa tampilan PowerPoint kita sudah sampai dan terlihat. Sini temanya. Jika sudah terlihat, maka kita minta izin untuk presentasi. Nah, untuk lebih bagus kita lakukan, kita perluas layarnya dengan memencet tombol ini. Slideshow. Ya. Lalu kita lakukan presentasi terkait tema yang sudah diberikan, yaitu peran penyuluh pertanian dalam penerapan inovasi teknologi dalam mendukung peningkatan produktivitas padi di wilayah binaan. Ini mangga pembukaan sesuai dengan yang biasa kita lakukan dalam proses penyuluhan. Sampaikan latar belakang terkait tema itu muncul, baik itu berlatar belakang kesejahteraan petani, ataupun penghasilan, ataupun produktivitas yang rendah, disebabkan karena penerapan teknologi yang rendah oleh para petani kita, dan juga mungkin adopsi inovasi. Jadi petani-petani kita yang rata-rata seperti itu terkendala dalam adopsi ini. Nah, karena itu di sini peran PPL untuk memberikan strategi bagaimana penerapan inovasi teknologi bisa dilaksanakan oleh para petani melalui kelembagaan petani yang ada, baik itu Pokpan ataupun Gapokpan, untuk meningkatkan produktivitas padi. Adapun rumusan masalah boleh menceritakan tentang potensi yang ada di wellbeing kita dan juga bisa kendala di inventarisasi potensi dan masalah. Bisa juga menampilkan impact point ataupun sejauh mana peningkatan atau sejauh mana petani di wellbeing kita dalam penerapan inovasi teknologi. Baru kita melakukan pembahasan. Boleh seperti ini terkait bagaimana peran kita sebagai penyuluh dalam melakukan pengawalan dan pendampingan dalam adopsi inovasi teknologi. Peran kita sebagai fasilitator, komunikator, dalam hal ini membawa kelompok tani Gapoktan untuk bisa mengakses inovasi teknologi. Dan juga bisa sebagai konsultan ataupun motivator. Dan juga bisa juga sebagai inovator. Di sini kita melakukan tahapan-tahapan mulai dari identifikasi potensi masalah, melakukan rembuk bersama kelompok tani, kelompok tani, dan menentukan teknologi mana yang akan menjadikan target ataupun kegiatan. Kita di sini juga diharapkan bisa memfasilitasi petani dan melakukan kerjasama, baik itu berupa program dari dinas ataupun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, bisa perusahaan pupuk,
ataupun yang lainnya dengan melakukan ataupun bisa juga dengan perguruan tinggi. Adapun metode yang diterapkan nanti disesuaikan dengan potensi, bisa sekolah lapang D4 ataupun kaji terap dan yang lainnya. Ini lebih baik dilakukan istilahnya tahapan-tahapan tersebut dipresentasikan dalam berupa dokumentasi baik itu foto ataupun video di sini dengan waktu yang cukup singkat. Jadi kita tampilkan tahapan-tahapan kegiatan bagaimana penerapan inovasi teknologi di wilayah binaan kita. Jadi kita ke lapangan, kita ajang sono, kelompok, sono perorangan, melakukan rembuk, melakukan kemitraan dengan perusahaan ataupun dengan dinas, difasilitasi melalui kegiatan-kegiatan ataupun dengan sini ada dengan perguruan tinggi, dengan mahasiswa, mangga dilakukan dengan kegiatan-kegiatan ataupun metode yang telah kita tetapkan. Dan inovasi teknologi tersebut sebaiknya kita lakukan penilai atau FFT untuk bagaimana inovasi tersebut bisa tersebar merata ke semua petani yang ada di wilayah binaan kita. Setelah itu kita mendongeng, mangga lakukan pengambilan kesimpulan sesuai dengan apa yang kita disampaikan. Itu saja mungkin tahapan presentasi sekitar maksimal 15 menit. Setelah itu kita melakukan persiapan untuk diskusi ataupun tanya jawab oleh para asesor terhadap apa yang telah kita sampaikan. Itu saja. Setelah itu kita lakukan stop share di sini dengan meminta izin terlebih dahulu. Maka kita kembali link Zoom dan melakukan tahapan selanjutnya. Terima kasih. Itu hanya sedikit tips ataupun pengalaman, berbagai pengalaman. Itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.